Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Yan Sukmawan. Pada video ini saya akan memberikan tips cara membuat soal pilihan ganda di e-learning berbasis Moodle dengan lebih mudah dan lebih cepat. Baik, saya akan masuk ke LMS atau e-learning Polyhala. Saya sudah login, kemudian Bapak Ibu bisa menuju ke menu dashboard mata kuliah yang diampu. Bapak Ibu bisa pilih mata kuliah mana yang akan dibuat soalnya. Saya coba pilih di mata kuliah budidaya kelapa sawit. Setelah Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu perlu mengaktifkan dengan memilih turn editing on ini, supaya Bapak Ibu bisa membuat soal. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih posisi mana kuis itu akan diletakkan. Saya akan letakkan di bawah materi keempat ya, misalkan di sini add an activity or resource. Kemudian akan muncul pilihan activity atau resource. Saya akan pilih activities berupa quiz, kemudian klik add. Bapak Ibu bisa ketikkan nama kuisnya. Saya akan buat nama uji coba kuis. Kemudian Bapak Ibu bisa beralih ke bawah untuk mengisi deskripsi kuis ini. Kemudian centang display description on course page untuk menampilkan deskripsi dari kuis ini. Kemudian Bapak Ibu bisa atur timing pengerjaan kuis. Kuis akan dibuka misalkan besok tanggal 28 September 2020 pukul 7 dan berakhir tanggal 28 juga pukul 8. Waktunya hanya 1 jam misal ya. Jangan lupa klik enable supaya kita bisa mengedit. Kemudian untuk time limit ya, maksimum pengerjaan soal selama misalkan 40 menit ya. Setelah itu Bapak Ibu pilih save and return to course. Klik ini ya, tempat untuk kuis sudah dibuat. Kemudian untuk membuat soal, Bapak Ibu bisa mengklik judul kuis ini, pilih. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa membuat soal di sini. Ini jika dilakukan secara langsung di e-learning. Bapak Ibu bisa membuat soal dengan mengklik add ini, add. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih a new question. Nah, untuk soalnya bisa Bapak Ibu pilih beberapa tipe. Saya akan pilih tipe soal pilihan ganda, multiple choice. Klik add. Nah, Bapak Ibu jika membuat langsung soal bisa dilakukan langsung di sini di video Pak Ambar, sepertinya sudah dibuat juga tutorialnya. Misalkan ini soal 1. Kemudian ini adalah teks pertanyaannya, teks soalnya. Bapak Ibu isikan di sini uraian soal 1. Ini contoh untuk soal, teksnya itu disesuaikan dengan soal yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian ini pengaturan pengacakan jawaban ABC ya, urutannya nanti. Untuk choice 1 ini misalkan ini jawaban salah
di posisi yang pertama, grade-nya none ya, none. Ini choice 2, pilihan kedua ini juga jawaban salah, misal grade-nya none juga karena hanya ada satu jawaban yang betul. Nah, untuk choice yang ketiga ini jawaban yang benar. Grade-nya jangan lupa diisi 100%. Untuk choice yang keempat, tentu ini jawaban salah ya. Nah, grade-nya juga 6. Kemudian Bapak Ibu pilih save change ya, save changes ini ya, soal sudah berhasil dibuat ya. Ini soal pertama. Nah, ini kalau kita langsung membuat soal di laman learning dan jika soalnya ada banyak, misalkan ada 50, maka Bapak Ibu perlu waktu mungkin sekitar bisa sampai 50 menit ya, jika satu soal membuatnya sebanyak selama 1 menit. Nah, cukup lama. Nah, supaya lebih cepat dan lebih mudah, Bapak Ibu bisa membuat soal di notepad. Bapak Ibu bisa ketikkan di kolom pencarian, tap hit to search, ketik notepad, kemudian pilih notepad ini ya, aplikasi notepad sudah muncul. Nah, Bapak Ibu bisa mengetikkan soal di sini. Formatnya adalah Bapak Ibu ketikkan uraian soal di sini. Misalkan ini soal pertama, uraian soal 1, enter, kemudian buka kurung kerawal, enter lagi. Nah, untuk pilihan jawabannya Bapak Ibu ketikkan di sini dengan mengetik tanda hyphen ini ya. Kemudian ketikkan alternatif jawabannya. Misalkan pilihan pertama jawaban salah, enter. Kemudian pilihan kedua juga jawaban salah. Untuk pilihan ketiga sama seperti yang manual tadi, posisi jawaban benar di yang ketiga. Kemudian yang keempat jawaban salah. Kemudian enter lagi, tutup kurung kerawal. Nah, selesai membuat soal pertama. Nah, jadi jawaban benar nanti akan ditanya dengan tanda sama dengan yang ini, seperti ini. Nah, kemudian untuk soal yang kedua kita enter 2 kali, jadi sehingga ada satu baris yang kosong. Bapak Ibu bisa ketikkan uraian soal yang kedua ya, enter lagi, buka kurung kerawal, enter lagi. Misalkan ini jawaban benar pada posisi yang pertama, enter, jawaban salah, enter lagi, jawaban salah, enter lagi, jawaban salah, enter, tutup kurung kerawal ya. Soal kedua selesai. Kemudian untuk soal ketiga saya ketikkan uraian soal 3, enter, buka kurung. Nah, untuk posisi jawaban yang benar sebetulnya tidak masalah jika Bapak Ibu ingin meletakkan di pilihan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, karena nanti di sistem learning nanti akan teracak ya. Kita bisa membuat pengaturan jawaban soal akan teracak ABCD-nya ya, posisi jawaban benar bisa diacak, kemudian urutan nomor soal juga nanti bisa teracak. Jadi di mahasiswa pertama, mahasiswa A, jawaban soal pertama itu nanti posisi misalkan nomor posisi soal ke-10, sedangkan pada mahasiswa B posisi soal pada urutan yang soal yang ke-8 misal. Jadi nomor soal bisa diacak dan abjad pilihan jawaban juga bisa diacak. Seperti itu, saya lanjutkan. Ya, seperti ini contohnya saya buat 3 soal saja. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, di masing-masing
baris ini jangan sampai ada spasi di sini. Sekarang sini ada spasi kosong. Nah, jika seperti ini nanti akan terbaca sebagai kesalahan ya. Jadi sistem nanti akan tidak bisa membaca soal yang salah ini. Jadi ini harus dihapus. Nah, jadi pastikan bahwa di setiap baris ini tidak ada spasi yang kosong di sini. Di sini semuanya spasinya mentok di bagian sebelah kanan. Jadi tidak ada spasi lagi di sini. Ya, ini harus diperhatikan. Kalau sudah, kita bisa simpan file notepad ini. Saya simpan, save ya. Klik save, kemudian beri nama file, ekstensinya txt ya. Saya beri nama dengan uji coba quiz, kemudian klik save. Saya posisikan di documents ya. Ini ada tanda bintang, saya hapus ya. Jadi uji coba quiz.txt, klik save ya. Sudah, kemudian kita kembali ke laman LMS Polinela. Bapak Ibu pilih di sini bagian atas ya, ada tanda segitiga terbalik, pilih ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kembali ke laman LMS Polinela, pilih di tampilan awal mata kuliah ini, kemudian Bapak Ibu klik atau pilih di samping gerigi ini, ada tanda bentuk segitiga terbalik, pilih ini, kemudian pilih more ya, pilih more, kemudian ke bawah ya, di pilihan question bank. Bapak Ibu bisa pilih sini di kategoris ya, pilih dulu kategoris, kemudian Bapak Ibu bisa memilih untuk parent kategorinya. Saya biasa pilih yang top ini ya, top for nama mata kuliah. Jadi ini kemudian saya ketikkan di sini misalkan uji coba quiz, ini nama kumpulan soal tadi, kemudian pilih add kategori. Sudah, kemudian Bapak Ibu pilih ini ya, tadi yang nama yang sudah kita buat tadi, uji coba quiz. Soalnya masih nol karena kita belum mengimport kumpulan soal tadi ke ini seperti folder, semacam folder dari kumpulan soal. Pilih ini. Nah, ini adalah tampilan bank soal atau question bank dari soal-soal yang akan kita masukkan. Ya, untuk kategorinya sudah masuk ke tadi yang folder uji coba quiz. Kemudian Bapak Ibu pilih import ya, pilih import. Kemudian akan diarahkan ke import question from file. Jadi kita akan mengimport soal-soal dari file. File formatnya tadi kita sudah buat dalam bentuk ekstensi txt ya. Jadi Bapak Ibu pilih yang ini, missing word format. Nah, pilih yang ini, missing word format. Ini dicentang ya. Kemudian maaf, bukan centang, mungkin ya semacam centang tapi ditanda ini sini ya. Ada ini, kemudian Bapak Ibu ke bawah ya, tarik ke bawah di bagian import questions from file ini, pilih file, choose a file, kemudian klik browse. Bapak Ibu pilih tadi posisi file ada di mana, jadi saya letakkan di documents, kemudian nah ini
nama filenya uji coba kuis, tipe filenya teks dokumen ya, di klik kemudian open ya, sudah load ya, terload di sini. Kemudian klik upload this file. Ya, sudah masuk juga di sini. Kemudian klik import. Ya, klik import. Ya, soal sudah berhasil diimport ke question bank ya. Ada 3 soal ya yang sudah berhasil diimport tadi. Uraian 1, uraian 2, dan uraian 3. Ada 3 soal. Dan tadi saya juga sudah ya, sesuai dengan jumlah soal yang sudah saya buat sebanyak 3 soal. Tidak ada yang miss di sini karena tadi formatnya sudah betul. Kalau di sini akan muncul tanda-tanda warna tulisan warna merah, berarti di pengetikan Bapak Ibu dalam notepad ada yang keliru. Ya. Kalau semua soal sudah berhasil terimport ke bank soal ini, maka warnanya di sini warna hitam, ya, tidak ada warna merah. Kemudian klik continue. Ya, sudah. Nah, ini bank soalnya seperti ini, ada 3 soal. Nah, untuk memasukkan ke masukkan soal-soal ini ke uji coba kuis yang sudah saya buat tadi, Bapak Ibu kembali ke laman awal ya, laman awal mata kuliah budidaya kelapa sawit. Kemudian tarik ke bawah, cari posisi kuis. Nah, ini pilih judul nama kuisnya, uji coba kuis ini. Kemudian Bapak Ibu klik tanda klik ini, pilih edit settings. Maaf, edit quiz ya, pilih edit quiz. Nah, ini soalnya tadi yang sudah saya buat baru 1 soal secara manual. Nah, untuk menambahkan soal-soal yang sudah kita buat tadi, klik add, kemudian pilih from question bank. Nah, nomor 2. Kemudian pilih di kategori tadi ini ya, bank soal ini yang tadi kita buat di notepad, klik ya. Kemudian untuk memasukkan ketiga soal ini ke soal-soal kuis, centang ya, centang ini ya, sudah tercentang semua, ada 3. Klik add selected questions to the quiz ya, sudah. Nah, sehingga ada 4 soal ya sudah masuk. Tadi soal yang pertama ini soal yang dibuat secara manual langsung di laman e-learning. Untuk soal 2, 3, dan 4 ini tadi dibuat dengan notepad ya. Nah, untuk pilihan poin scores ya, skor per soal ini bisa diedit sini. Misalkan ini nilainya 25, enter, 25, enter ya, masing-masing soal ini bernilai 25 ya. Jadi nanti totalnya skor maksimum 100 ya, ini kalau hanya 4. Nah, kalau soal Bapak Ibu ada 50, jadi tiap soal bernilai 2, sehingga nilai maksimumnya 100 seperti itu. Kemudian klik save ya, sudah selesai dalam membuat soal pilihan ganda. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini ya, uji coba kuis. Nah, kita bisa tampilkan review dari kuis ini. Klik start attempt. Nanti tampilan soalnya akan seperti ini. Jadi mahasiswa akan melihat soal ini nanti seperti ini di laptop atau di gadget mereka masing-masing, seperti ini ya. Dengan menggunakan notepad, soal-soal pilihan ganda yang jumlahnya banyak akan bisa kita buat
dengan lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan kita membuat langsung di laman e-learning. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.